Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Yang sakit disembuhkan, yang punya hutang dibayarkan dan dilunaskan, yang punya masalah diselesaikan, yang apa lagi? Punya hajat dunia wal akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang penghasilan, kerja tambahan. Ya kan? Karena bisa jadi energi yang dia punya masih banyak yang tersisa sebelum kemudian dia meminta kepada Allah. Jadi ikhtiar bumi disambungkan ke ikhtiar langit. Jadi biar klop ketemu di mana titik tengahnya. Salawat beserta salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil kawat dan juga tali. Kawatnya lama sudah berkarat. Siapa yang berselawat kepada Nabi, insya Allah nanti dapat syafaat. Apa gunanya minum obat? Ini yang sakit, yang batuk-batuk ini, minum obat. Ya. Apa gunanya minum obat? Obat diminum supaya sehat. Siapa yang paling banyak bersalawat, insya Allah dekat dengan Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, tema kita itu adalah tentang apa nih? Apakah saya seorang muzaki? Oh, kok error dia pula. Nah, tapi saya perlu nggak kelihatan di sini. Sekejap. Aduh, apa ya? Ini kursornya malah hilang. Oh, kelihatan di situ ya. Oke, sebentar. Jangan duplikat ya. Duplikat, jangan instan, cuma ditutup. Yang duplikat. Itu. Insya Allah. Oh, kalau duplikat itu sama ya. Oke, gini ya. Oke. Jadi kelihatan di sini, saya gedein aja ya. Kenapa kita harus? Apakah saya seorang muzaki? Syarat pertama yang harus kita lewatin adalah saya seorang muslim. Sehingga pertanyaannya, mengapa zakat itu hanya diwajibkan bagi umat Islam? Karena zakat itu adalah ibadah mahdhoh. Oke? Zakat itu adalah ibadah mahdhoh. Jadi namanya ibadah, maka syarat niat dan keimanan itu menjadi sesuatu yang diperlukan. Ya, karena amal perbuatan orang yang tidak beriman itu seperti mana haba'am mansura, debu yang berterbangan. Jadi kasihan juga sama penemu-penemu ini. Penemu Facebook, Instagram,
kita manfaatin aja. Nah, tapi dia mendapatkan dunia karena memang canggih itu ya, dan apa Tesla, listrik apa semua, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan apa namanya catatan pahala karena memang mereka bukan orang beriman. Nah, kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengapa kita disuruh untuk banyak bersalawat? Karena dengan menjadi umat Nabi Muhammad saja kita sudah dapat satu tiket. Ya, dalam satu riwayat hadis dikatakan tidak akan umat-umat lain itu masuk surga kecuali umatku dahulu yang masuk semua. Nah, dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah, insya Allah semua yang bersyahadat ini itu masuk surga. Tapi, nah ini yang masalahnya, tapi singgahnya itu, mampirnya dulu. Nah, mau di rest areanya, mau lama apa sebentar? Ya, kalau mau lama silakan. Problemnya tambahan lagi adalah hitungan waktu itu beda dengan kita. 1 hari di sini sama dengan sekian ribu tahun di sana. Jadi kebayang nggak? Dicuci-cuci dulu, dibersih-bersihkan. Ya, semakin banyak kotorannya semakin lama pencuciannya. Ya. Nah, oleh karena itu syarat daripada zakat itu adalah muslim. Karena zakat itu adalah ibadah. Dalil yang kedua, kenapa dia ini disebut ibadah dan harus punya niat? Dalil dari hadis Mu'az bin Jabal. Kalau pernah dengar nama Mu'az bin Jabal? Pernah dengar? Pernah, barusan saya sebutkan. Jadi Mu'az bin Jabal ini itu adalah sahabat Nabi yang diutus ke Yaman. Nah, jadi yang menyebarkan Islam ke Yaman siapa? Mu'az bin Jabal. Waktu itu Nabi bilang begini ke Mu'az, ajaklah mereka mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, ajak mereka. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nih hadis Mu'az bin Jabal. Kemudian kata Nabi, kalau bila mereka sudah menerima bahwa syahadat itu, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, beritahukan kepada mereka bahwa mereka diwajibkan sholat. Kalau mereka sudah menjalankan sholat itu, beritahukan bahwa mereka diwajibkan oleh Allah berzakat. Nah, jadi sholat sama zakat itu digandengkan dalam perintah Nabi kepada Mu'az. Dan ayat-ayat Al-Quran pun demikian. Aqimus salata wa atuz zakah. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang sholat tapi tidak zakat tidak lengkap. Seseorang yang zakat tidak sholat juga tidak sempurna. Ya. Pertanyaan lanjutan, mengapa non muslim itu tidak dibolehkan berzakat? Ya logika saja. Dana zakat itu salah satunya kan dari 8 asnaf itu, salah satunya adalah mu'allaf. Betul nggak? Lah gimana akal bisa menerima kepada orang non muslim? Kamu bayar zakat, nanti uang ini kami bayarkan supaya kamu masuk Islam. Ya. Jadi nggak nyambung itu, nggak make sense, ya kan? Jadi apalagi ada fisabilillah. Di zaman dulu fisabilillah dimaknai sebagai perang. Ya. Jadi orang-orang non muslim disuruh bayar zakat seandainya iya, tapi dipakai untuk melawan mereka. Itu dia. Jadi nggak nyambung. Nah, oleh karena itu dalam Islam jelas bagi non muslim Anda nggak bayar zakat, tapi Anda bayar jizyah, pajak. Kalau pajak itu sudah dibayarkan, darah mereka, harta mereka, kehormatan mereka dilindungi. Nah, itulah yang kira-kira mirip dengan apa yang kita kenal hari ini dengan visa. Jika kita bayar visa, masuk ke negara, aman. Terus kalau negara-negara yang free visa gimana Ustaz? Nggak aman? Nggak juga. Itu kan hanya perjanjian saja. Tidak bayar, tapi tetap dilindungi sebagai orang asing yang masuk ke negara tertentu. Ya, kita itu kan beberapa negara yang bebas visa itu Malaysia, Turki, Thailand, Jepang. Jepang 15 hari kan ngurusnya juga gampang ya. Kemudian apa?
Tajikistan, Uzbekistan, pokoknya yang negara-negara tan itu free. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bayar zakat mereka. Nah, ada pertanyaan nih, ada diskusi sedikit. Bagaimana dengan status orang murtad? Tuh, ada status orang murtad, keluar dari Islam. Kata mazhab Syafi'i, kewajiban sebelum murtad tetap dianggap utang harta yang harus dilunasi. Oh, jadi mazhab Syafi'i agak keras juga ya. Ya kan? Dia katakan bahwa apabila seseorang murtad padahal saat ia masih muslim, waktu dia masih muslim, hartanya sudah mencapai nisab dan haul, sudah wajib zakat, lalu dia murtad, maka kewajiban zakat tersebut tidak gugur. Itu kata mazhab Syafi'i. Tapi kata mazhab Hanafi berpendapat sebaliknya. Zakat yang belum dibayarkan sebelum ia murtad, ya, bahwa perbuatan murtad itu, kata mazhab Hanafi berpendapat bahwa perbuatan murtad menggugurkan kewajibannya. Simpel aja. Kenapa dia gugur? Karena zakat itu butuh niat untuk ibadah, sementara dia sudah tidak muslim. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu implementasi modernnya, penerapannya misalnya di zakat zakat perusahaan. Zakat perusahaan itu kalau sahamnya ada campur aduk antara muslim dengan non muslim, maka ketika RUPS atau apa perusahaan itu sepakat mereka mau mengeluarkan zakat perusahaan, maka saham-sahamnya orang non muslim itu digeser, nggak usah diganggu, jangan diambil. Yang boleh diambil adalah sahamnya orang-orang muslim saja. Itu konsekuensi logisnya. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sekarang, syarat yang kedua, apakah saya seorang muzaki? Ya, kalau kita adalah orang yang merdeka. Ya. Mengapa budak tidak wajib berzakat? Kita masih ada budak nggak hari ini? Masih. Itu budak-budak alit, ya. Budak-budak. Ya. Di Malaysia juga ada budak. Ya. Upin-ipin budak-budak. Nah, gitu. Nah, pemahaman modernnya juga hari ini ar-riqab. Kalau di ayat tentang penerima zakat itu, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Urutan kelima dia, budak. Tapi kan hari ini sudah nggak ada, Ustaz. Penerjemahan tafsiran modern hari ini disebut seperti misalnya mereka yang kehilangan kemerdekaannya walaupun tidak sepenuhnya. Contoh apa, Ustaz? Contoh misalnya TKI yang hartanya, dirinya disiksa, dizolimi. Untuk mengadvokasi mereka, katakanlah misalnya ada TKI disiksa kemudian nauzubillah min dzalik meninggal. Nah, mayitnya itu kan harus dibawa balik ke Indonesia. Pakai dana apa? Ya, dana umat Islam. Mana dana zakat dana umat Islam? Zakat. Untuk mengimplementasi ar-riqab tadi. Itu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua adalah mereka saudara-saudara muslim yang tertindas. Sudah. Saudara-saudara muslim yang tertindas. Disitulah kemudian muncullah zakat-zakat kita disalurkan ke Palestina. Nah, tetapi disinilah kita harus pandai melihat kondisi. Ada beberapa atau mungkin ada sebagian dari umat Islam itu sendiri yang kalau isu Palestina itu diangkat, dia mungkin belum senyaman seperti orang-orang yang lain, gitu ya. Karena itu juga ada campuran isu politik. Sebenarnya kalau kita mau bantu Palestina itu dengan tafsiran wafir rikab itu masuk asnafnya, akuntansinya. Tapi kita juga bisa masuk lewat pintu fisabilillah. Nah, fisabilillah itu agak longgar penafsirannya, bukan agak longgar, agak fleksibel. Contohnya apa? Bantuan dana zakat Indonesia ke Palestina itu diberikan misalnya dalam bentuk pendirian rumah sakit. Fisabilillah. Ya, rumah sakit. Gitu. Apalagi
Kalau bulan puasa ini dalam bentuk buka puasa, makanan, fakir miskin. Gitu. Jadi memang ada unsur-unsur yang harus kita jaga juga. Nah, melihat situasi dan kondisi. Gitu. Ya. Nah, yang menarik kalau kita bahas ar-riqab dalam sejarah Islam, Islam itu luar biasa menurut saya. Karena ketika perintah untuk membebaskan budak, itu tidak serta-merta langsung para sahabat membebaskan budak yang mereka punya. Alasannya kenapa? Karena budak yang mereka punya saat itu, waktu ayat turun, itu mereka dulu belinya pakai duit. Makanya sahabat-sahabat itu sebagian tidak langsung membebaskan. Nah, Allah tahu kondisi itu. Maka ketika perintah membebaskan budak itu dalam Al-Quran turun juga disusul dengan perintah tentang penerima zakat dari budak. Makanya ayatnya begini, yang 8 itu, penerima itu. Innamas sadaqatu lil fuqara fakir wal masakin miskin wal amilin amil wa muallafah fi qulubihim muallaf wa fir riqab budak wal gharimin berutang fisabilillah dakwah dan sebagainya wa bani sabil orang di perjalanan. Ulama kemudian dari 8 ini membagi menjadi 2 bagian. Apa itu, untuk apa dibagi begini? 2 maksudnya. 4 yang pertama itu kalau kita kasih uang zakat ke mereka, itu kita nggak usah atur uang itu dia mau pakai untuk apa. Dia mau belikan makanan, hayo. Dia mau belikan baju, silakan. Dia mau apa saja, silakan. Dia mau pergi jalan-jalan dengan keluarganya, nggak ada masalah. Karena itu hak mereka. 4 yang pertama. Tapi kalau 4 yang kedua itu diberikan zakat adalah untuk menghentikan atau membebaskan dari status mereka. Apa tadi status? Gorimin, berhutang, rikob, budak, berhutang, fisabilillah sama ibnu sabil. Maka ketika perintah tadi Al-Quran suruh bebasin budak, turun ayat zakat. Zakat itu dikasih ke budak, ini uang zakat, kamu bebasin diri kamu. Bayar diri kamu kepada tuan kamu yang dulu membeli kamu pakai duit. Makanya saya bilang Islam itu indah. Kenapa? Allah itu tahu bahwa hamba-hambanya dulu keluar duit. Ya, memang kalau dilihat dari sudut pandang bisnis, Al-Quran itu ayat-ayatnya luar biasa. Karena selalu menggunakan logika-logika bisnis. Logika-logika untung. Misalnya, ayat-ayat yang bicara itu. Siapa yang melakukan kebaikan 1, maka diganjar 10. Itu kan logika bisnis. Siapa yang nggak tertarik? Ya kan? Kemudian ayat hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Kata-kata Al-Quran itu menggunakan diksi-diksi bisnis. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum, mau enggak kami tunjukkan, maukah aku tunjukkan, kata Allah, tijaratan, bisnis, tunjikum, yang menyelamatkan kalian min azabin alim, dari azab yang pedih. Baru tuh masuk perintah-perintahnya. Ya kan? Ada ayat lagi, may yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifu lahu ad'afan katsira. Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, coba Allah dikasih perumpamaan kita itu minjemin Allah, padahal kan enggak juga kan? Tapi Allah tahu pikiran kita itu pikiran bisnis. Ya, manusia itu begitu memang. Ada sifatnya itu, sudah Allah ciptakan, Allah tahu. Ya, jadi begitu kira-kira untuk yang budak ini ya. Ya, maka status harta di tangan budak itu adalah bukan milik dia, ya, bukan milik dia. Nah, bedanya kalau zakat mal budak nggak keluar, tapi kalau zakat fitrah keluar. Karena dia adalah zakat fitrah, zakat badan. Kalau mazhab Syafi'i itu mengatakan zakat itu adalah ismun, istilah yukhraju, yang dikeluarkan yang dikeluarkan harta untuk malin wa badanin, untuk hak harta dan hak badan. Itu zakat fitrah. Nah, siapa yang bayarin? Ya zakat fitrah dibebankan kepada tuannya. Ya. Nah, apa ini? Ini salah typo ini ya, banyak sekali typonya ini. Oke, lewat. Yang ketiga, apa ini yang ketiga? Zakat harta anak dan orang gila. Nah, ini dia. Kita lihat dulu beberapa keterangannya.
Lebih tepatnya ini syarat ini disebutkan sebagai syarat baligh, ya kan? Syarat baligh. Di sini terjadi pertentangan. Ya. Kata mazhab Hanafi berpendirian bahwa kekayaan anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Apa dalilnya mazhab Hanafi? Lagi-lagi kayak yang tadi pertama, diskusi yang soal pertama, zakat itu ibadah. Seumpama sholat dan puasa, dan sahnya sebuah ibadah bergantung kepada niat. Anak kecil, orang hilang ingatan, gila, tidak memiliki kesempurnaan akal untuk memahami maksud hukum, sehingga mereka tidak mungkin bisa meluruskan niat. Bila sholat mereka tidak diwajibkan, tidak sah karena ketiadaan akal dan niat, maka otomatis kewajiban zakat pun gugur. Aqimus salata wa atuz zakata. Sholat aja enggak, masa disuruh zakat? Gitu kira-kira pendapatnya mazhab Hanafi. Dalil kedua mazhab Hanafi dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, rufi al kolam, diangkat pena itu anis salasa, dari 3 perkara. Apa saja itu 3 perkara? Dari anak-anak sampai dia dewasa, ya, dari anak-anak sampai dia dewasa. Yang kedua, dari an-naim hatta yastayqiz, dari orang tidur sampai dia kebangun. Makanya guru saya waktu di pondok, waktu saya kuliah santri, masuk kelas, ada beberapa teman itu kalau beberapa jam pelajaran itu tidur. Nah, ketika dia tidur, guru kami itu bilang, jangan bangunkan. Loh, kenapa Pak? Karena dengan tidurnya dia itu keluar dari semua beban kewajiban, termasuk beban menuntut ilmu. Lah iya. Saya kalau di kelas mahasiswa, kalau saya bilang begini, kalian ini kan sudah balik semua, ya Pak, silakan kalau kalian mau tidur, itu pilihan Anda, tapi syaratnya satu, jangan ngiler dan jangan ngorok. Ya itu. Ya pilihannya begitu. Kalau kalian nggak mau dengar kuliah hari ini, presentasi dari kawan-kawan, dari penjelasan saya, ya silakan. Tapi kita ketemu nanti di UTS, ujian dan itu aja. Ya. Jadi saya masih ingat waktu saya kuliah di Al-Azhar itu, ini biar agak ini ya. Jadi kami kuliah itu karena Al-Azhar itu kan banyak sekali pesertanya ya. Dari satu kelas saja bisa ratusan kita. Ya. Dan model kelasnya itu kayak bioskop, dari atas ke bawah. Gitu. Tribun ya, tribun. Nah, ada kawan-kawan kami itu dari negara-negara Suriah, Syam. Itu kalau datang yang mahasiswa semester 1, sama seperti kita dari Indonesia. Tapi gaya mereka sorban. Dan sorbannya orang Syam, tahu ya ciri khas sorbannya ulama Syam? Yang begini. Rapi, sudah rapi, mukanya ganteng, Arab, mancung, jenggot tipis. Itu kalau datang ke sini pasti cium tangan. Cium tangan. Nah, apa karakternya teman-teman Suriah itu? Mereka itu datang ke Mesir cuma pas awal perkuliahan, pas membacakan itu. Pertemuan pertama. Apa pertemuan pertama kita? Apa Pak? Prof? Kewajiban apa? Kelas gitu. Peraturan kelas, apa yang akan kita pelajari gitu. Sama beli buku. Memang awal semua dosen di Al-Azhar itu setiap yang ngajar dia punya buku sendiri yang nyetak. Mereka cetak, kita beli. Nah, itu salah satu pendapatannya dosen-dosen di Al-Azhar. Karena Al-Azhar gratis, mahasiswanya nggak bayar. Tapi sejak tahun 2006 mulai bayar. Sebelumnya ke bawah nggak ada sepeser pun. Tapi bayarnya pun, aduh, murah banget. Maka dosen-dosen di sana salah satunya adalah nulis buku setiap mata kuliah baru. Nah, buku itu dibeli oleh kita. Nah, mereka beli buku, habis itu apa yang terjadi? Pulang ke negaranya. Karena memang dulu di zaman saya tidak ada kewajiban hadir. Merdeka betul kami sebagai mahasiswa. Ada yang cuma datang pertama, datang lagi pas ujian. Jadi dosennya siapa? Buku. Nah, ini teman-teman Suriah ini begitu, mereka beli buku udah banyak mata kuliah itu, pulang mereka belajar di sana. Pas datang ujian mereka datang lagi. Set. Nah, ujian itu ada satu soal atau misalnya 3 soal, ada satu soal itu yang
Mereka nggak tahu biasanya. Angkat tangan, panggil dosen pengawas. Ya dokter, manggil dosennya begitu. Ya dokter. Ya kenapa? Saya mau protes. Protes apa? Ini kenapa nggak ada di buku ini soal ini? Dokternya bilang, iya memang nggak ada di buku itu. Loh kenapa dibuat soal? Memang nggak ada di buku, tapi ada di kuliah. Penjelasan waktu saya kuliah, saya ngisi kuliah. Oh, langsung dia diam. Jadi soal itu memang dibuat untuk orang mereka yang tidak datang kuliah. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata Nabi, diangkat dari tiga perkara, anak sampai dewasa, orang tidur sampai bangun, dan dari orang gila sampai dia waras kembali. Memang ada orang gila sampai waras, ada namanya gila temporer. Loh, para ulama membagi gitu, ada gila mu'abbad, gila yang abadi, sama gila yang datang-datang. Nah, gitu ya. Nah, yang ketiga dalil Hanafi, di Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang bunyinya, khuz min amwalihim, ambillah dari harta mereka, sedekah, zakat. Untuk apa diambil? Tutahhiruhum wa tuzakihim, membersihkan dan mensucikan. Lah, anak-anak kecil yang belum balik, itu kan gak ada dosa. Apanya yang mau disucikan? Itu kira-kira pendapatnya mazhab Hanafi. Ya, enak ya. Ya. Jadi mazhab-mazhab itu, ulama-ulama itu, dalil-dalil mereka itu sama, menggunakan ayat yang sama, tapi cara memahaminya yang sedikit berbeda satu dengan yang lain. Dan itulah yang membuat khazanah keilmuan. Nah, bagaimana dengan jumhur ulama, mayoritas ulama? Mayoritas ulama mengatakan seperti mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, mereka menolak pandangan Hanafi dan menegaskan bahwa zakat tetap wajib, ya. Zakat itu tetap wajib atas anak kecil. Ya. Dalilnya apa? Satu, ibadah zakat itu melekat pada harta, bukan pada fisik orang. Ya, makanya Al-Quran dan hadis ketika menggunakan ayat-ayatnya tentang tentang zakat, bunyinya misalkan surat At-Taubah tadi 103, sama ayatnya sama. Khuz min amwalihim, amwalihim. Jadi kalau mazhab Hanafi fokus pada kalimat tutahhiruhum wa tuzakihim, membersihkan dan mensucikan. Kalau jumhur dia fokus kepada kalimat khuz min amwalihim, dari harta mereka. Kata mereka itu garis bawahi. Set. Siapa mereka di situ? Umum. Kata jumhur ulama, mayoritas ulama selain Hanafi, gak usah dibilang, gak usah dipisah-pisahin. Umum. Semua yang punya harta kena. Nah, itu pendekatannya jumhur. Ya, terserah dia mau anak kecil, ya, mau orang dewasa, yang penting dia punya harta kena ayat itu. Amwalihim, ya. Nah, dalil kedua, hadis lagi. Wow, jadi kalau pendapatnya Hanafi pakai hadis yang diangkat pena dari 3, jumhur ulama pakai hadis juga, nggak mau kalah. Hadisnya adalah Nabi SAW mengatakan, ittajiru amwalal yatama. Hei para wali-wali anak yatim, yaitu anak yatim yang orang tuanya meninggal, nggak ada keluarga, nggak ada siapa-siapa, ya, atau ada keluarga, misalnya paman. Nah, paman itu diangkat jadi wali yatim. Harta orang tua 2 bapak ibu tadi meninggal, itu banyak sekali untuk si anak ini, tapi dia masih belum balik. Maka kata Nabi, ittajiru, wahai para wali-wali yatim, puterkan uang-uang itu, bisniskan, jangan kalian cuma duduk-duduk doang. Kenapa kata Nabi? Hatta la ta'kulu zakat, supaya harta itu tidak habis kemakan zakat. Nah, berarti kalimat Nabi yang di ujung itu, hatta la ta'kulu zakat, supaya tidak habis kemakan zakat, menunjukkan bahwa zakat itu kena kepada harta anak yatim. Itu dalil yang kedua dari jumhur ulama. Dan yang ketiga kata jumhur ulama, zakat itu ibadah material yang bisa diwakilkan. Sholat bisa diwakilkan enggak? Nggak bisa. Puasa bisa diwakilkan enggak? Nggak bisa. Zakat bisa diwakilkan enggak? Bisa. Ya kan, seperti itu. Ya. Niatnya dilakukan oleh wali yang bertindak sebagai wakil sah atas nama anak-anak yatim tersebut. Nah, bagaimana Ustaz kalau ditanya mana yang harus kita ikutin? Itulah kekayaan Islam. Selalu ada 2 pandangan yang berbeda. Maka cara untuk menyimpulkannya namanya takhrij. Kalau dalam hadis namanya takhrij. Solusi, jalan keluar. Saya pakai pendekatan 2 pendekatan. 1,
pendekatan yang pertama adalah mengikuti jumlah kuantitas. Kalau Hanafi cuma seorang diri, ini 3, Hambali, Maliki, Syafi'i, kalah. Gitu kira-kira pendekatan pertama, ikut yang jumhur. Pendekatan yang kedua, ikut yang mana lebih maslahat. Itu rumus, bukan saya, itu beberapa rumus yang saya simpulkan, yang bisa dipakai. Itu apa? Cari kalau ada 2 pendapat, cari yang lebih bermaslahat. Nah, pertanyaan mendasar hari ini, tujuannya zakat apa sebenarnya? Kalau boleh kita tanya, dari sekian banyak tujuan, coba bikinkan tujuan paling utama. Kalau Bapak jawab, Ibu jawab, oh tujuan zakat itu untuk menggugurkan kewajiban ibadah. Itu mah lebih banyak, lebih fokus kepada diri kita untuk menggugurkan kewajiban supaya nggak masuk neraka, gitulah. Tapi bukan itu. Zakat itu tujuan utamanya adalah membantu dan membantu dan memberdayakan orang yang membutuhkan, yang 8 asnaf itu. Nah, berangkat dari misi besar ini atau makosid zakat ini, tujuan zakat, logika akuntansinya adalah kalau sedikit yang bisa masuk, maka sedikit yang bisa didistribusikan. Oleh karena itu pendekatan kedua ini yang milih untuk para anak-anak kecil tadi tetap dikenakan zakat supaya jangan sampai ibadah ini berhenti atau berkurang kualitasnya. Dan saya termasuk yakin betul dalam diri saya, hakul yakin, yang namanya zakat tidak pernah akan berhenti sampai yaumul qiyamah. Siapapun presidennya, siapapun menterinya, siapapun ketua basnasnya, tidak ada yang bisa menghentikan ibadah zakat ini. Dari mana dalilnya Ustaz? Hakul yakin ada dalam Al-Quran. Buka surat Maryam. Kisah, ayatnya lupa saya, ayat berapa? Kisah tentang Nabi Isa. Salah satu kalimat di ayat surat Maryam, yaitu kalimat Nabi Isa, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Aku diwasiatkan oleh Tuhanku bahwa aku harus tetap wa ausani, aku tetap harus sholat, bisalati waz zakati, dan bayar zakat, madumtu hayya, sepanjang aku hidup. Pertanyaannya, Nabi Isa masih hidup? Masih. Kapan dia datang ke bumi? Wallahu alam. Tapi dalam hadis yang lain, kalau Nabi Isa sudah turun, itu tandanya kiamat. Maka saya bilang, saya hakul yakin, namanya ibadah zakat itu tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan. Dia akan terus. Oleh karena itu, konsekuensi logisnya, pekerjaan yang tidak pernah akan sepi adalah menjadi amil. Nah, itu. Saya bilang sama mahasiswa, kalian jangan salah. Kalian jangan mengira pekerjaan amil itu latar belakangnya harus ustadz yang belajar syariah. No. Pada masa-masa mendatang, perkembangan zakat itu butuh kepada keilmuan-keilmuan yang lain. Ilmu komputer, ilmu akuntansi, ilmu manajemen bencana. Karena salah satu dana zakat itu disalurkan untuk kebencanaan. Maka semua ilmu-ilmu yang terkait dengan penghimpunan dan pendistribusian zakat, maka itu pasti akan masuk ke dalam kategori sebagai amil. Jadi jangan pandang enteng, saya bilang amil itu bahkan gajinya gede. Berapa? 12,5%. Ya. Dari total penghimpunan. Tetapi saya sarankan juga jangan karena ada dalil dukungan itu langsung pokoknya mau penghimpunannya dikit potong 12,5%. Logik juga. Logiknya apa? Jangan sampai nanti di laporan keuangannya ke publik adalah orang mempertanyakan kenapa lebih banyak lari ke amil daripada didistribusikan ke yang 7 sisanya. Nah, itu kan harus jawab juga. Walaupun itu sebenarnya bisa dijawab. Ya, sebenarnya bisa dijawab, tapi agak panjang ya, nanti ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita next. Syarat yang keempat. Apakah aku seorang muzaki? Ya, kalau harta kita itu betul-betul adalah milik kita. Dalam istilah Arabnya al-milk at-tam. Ya. Apa itu al-milk at-tam? Kepemilikan
yang sempurna, maka wakaf tidak kena zakat. Loh, kenapa wakaf tidak kena zakat? Ya karena harta wakaf bukan milik Anda. Wahai nazir, nazir itu hanya wakil pengelola. Siapa pemilik harta wakaf? Umat Islam. Nah, tapi yang menarik, saya dapat insight juga nih. Yang bebas dibayarkan zakatnya adalah kalau itu bentuknya wakaf khairi, wakaf umum. Apa itu wakaf khairi, wakaf umum? Yang wakaf kita kenal selama ini, yaitu rumah bapak, tanah bapak, harta bapak diwakafin. Kalau sudah diwakafin, bapak tidak boleh datang-datang ke situ lagi, mau ngutak-ngutik udah nggak boleh. Itu namanya wakaf khairi. Pemanfaatannya bapak nggak boleh bilang, geser dong sedikit ke saya lagi butuh nih, itu kan harta saya sebenarnya dulu. Maaf Pak, bapak sudah mewakafkan, bapak tidak punya hak gitu kan. Nah, tapi kalau dia wakafnya wakaf keluarga, lain cerita. Oleh para ulama dikatakan kalau dia wakafnya wakaf keluarga, dikhususkan untuk keturunan tertentu, maka itu dianggap harta pribadi yang wajib zakat jika mencapai nisab. Tahu kan zakat wakaf keluarga, tahu? Saya punya rumah, saya bilang sama anak-anak saya, ini rumah bukan harta waris, ini harta wakaf. Untuk siapa ya? Untuk kalian dan keturunan kalian seterusnya sana. Karena kita kunci pakai kata wakaf, nggak bisa dijual, nggak bisa dipindah tangankan. Terus mau diapain rumah ini, ayah? Kan kami juga nanti besar-besar nikah punya rumah sendiri. Kami nggak akan tinggal di sini. Ya karena ini wakaf, kalian harus ngurus. Kalian saya tunjuk, kata saya. Kalian saya tunjuk, salah satu anak saya misalnya, saya tunjuk kamu sebagai nazir. Ini janjinya di hadapan Allah. Maka kamu harus mengelola rumah ini. Saya kelola apa ya? Kamu perbaiki, jaga jangan sampai rubuh, jangan kotor, jangan apa. Kontrakin. Nilai kontraknya berapa? 50 juta setahun. 50 juta setahun, terus uangnya dipakai apa? Untuk kalian. Kalian bersaudara ada 3 orang atau 5 orang. Berarti setiap orang dapat berapa? 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Bagaimana kalau kami meninggal? Kan masih ada anak kalian, tunjuk lagi nazir. Di bawah satu lagi, generasi berikutnya. Kalau mereka meninggal cucu, tunjuk lagi. Sampai ke berapa turunan? Sustainability. Berkelanjutan. Ya. Jadi lebih canggih daripada harta yang dikumpulkan untuk 7 turunan. Karena kalau 7 turunan yang protes keturunan ke-8, dia nggak dapat, cuma sampai yang ke-7. Ya kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu ya. Yang berikutnya, ya, bukan kepemilikan, bukan harta publik. Harta publik itu harta misalnya di Baitul Mal, ya, atau misalnya gedung-gedung pemerintah, nggak boleh. Dana pensiun belum cair, belum bisa kita ambil, kita belum bisa gunakan, maka tidak keluar zakatnya. Barang gadai pesanan juga kita masih terikat, harta itu ada di sana, udah di pegadaian. Piutang macet, nah ini dia menarik, piutang macet. Bapak punya piutang ke orang lain, apakah piutang itu kita hitung sebagai harta atau tidak untuk dizakatin? Dua ulama, pandangan ulama. Yang satu mengatakan tidak, yang satu mengatakan tunggu, lihat dulu apakah hutang itu masih diharapkan lunas atau sudah tidak bisa diharapkan lunas. Kalau masih diharapkan lunas, sejatinya harta itu uang kita, bagian harta kita, cuma bulan depan baru datang. Ya. Nah, karena dia akan datang, maka itu kita anggap sebagai harta kita. Segitu saja kata ulama. Ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang berikutnya, apakah saya seorang muzaki? Ya, tapi syarat berikutnya, harta itu bukan harta haram. Mengapa? Apa definisi harta haram? Nah, ini juga perlu kita. Haram itu ada yang sifatnya zat, ini substansi yang ada botol itu. Fisiknya, zatnya. Tapi ada juga yang karena ini cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya apa? Korup, nyuri, nipu, suap, riba.
Itu masuk kategori harta haram, ya. Sehingga tidak boleh dikeluarkan dari harta-harta tersebut. Karena hadis Nabi SAW, innallaha tayyibun wa la yuqbalu illa tayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Saya khawatir ini ada orang yang gagal paham terkait yang begini-begini ini, nggak ikut kajian subuh soalnya. Apa? Yang nggak apa-apa korupsi, nggak apa-apa korupsi. Nanti tinggal dibersihkan pakai zakat. Karena ayat zakatnya pas waktu dia ngaji yang ditekankan adalah ayat At-Taubah 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqah. Ambil dari harta mereka zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, supaya membersihkan dan mensucikan harta mereka. Mereka bilang ustaz itu, ini ustaz yang benar. Ini ustaz yang memberikan solusi. Ustaznya tidak tuntas menyelesaikan penjelasan. Tidak sampai ke fikih, cuma sampai kepada tafsir. Itulah kenapa menjadi seorang mujtahid tidak boleh hanya menguasai tafsir hadis, tafsir ayat. Dia harus tahu bagaimana hukum-hukum, bagaimana istinbatul ad-dalail, mengambil dalil-dalil, bagaimana usul fikihnya, mana hukum am, umum, mana khas, mana mutlak, mana muqayyad, mana dalil-dalil qat'i, mana dalil-dalil zanni. Dan masih banyak lagi metode-metode yang harus dipelajari. Gitu. Ya. Jangan sampai nanti muncul istilah money laundry syariah. Oh, ada kata syariahnya, money laundry syariah. Bapak rahmati Allah, zakat bukan penebus dosa, gitu, bukan. Ini harta haram, ya, dipakai ngebersihin pakai air kencing, ya, sama-sama najis. Nah, bagaimana kalau memang itu harta haram? Fatwa MUI nomor 13 2011 tegas mengatakan, solusi dan cara bertobat dari harta haram adalah kembalikan ke pemilik asli. Makanya saya setuju, kita dorong kalau memang undang-undang anti korupsi itu atau pelaku korupsi itu takut belum mau nyampe niru kayak Cina, bukan Cina, Tiongkok, kita belum sampai ke tahap itu, yaitu dibunuh, ya minimal jangan mandek di situ-situ aja, cuma di penjara. Naikin satu level biar hukum itu tambah kuat. Apa? Miskinkan, semiskin-miskinnya. Kalau memang tidak mau ikut Tiongkok, langsung dor di tempat. Tapi kalau disuruh pilih, miskinkan atau dor? Oh, keras rupanya ini jamaah ini ya. Lain ini Mas Al-Falah ini ya. Apa? Keras gitu ya, langsung dor ya. Tapi memang saya setuju juga sebenarnya. Kan kesel juga kita. Sudah kita disuruh bayar zakat oleh Allah, juga dikejar-kejar pajak, pakai korteks lagi, akhirnya ada zakat apa itu namanya, progresif, uang dana penelitian salah transfer dari akun penelitian dipindahkan ke akun pribadi, langsung zakat progresif masuk situ. Padahal karena kita nggak tahu ilmunya. Ini baru dapat juga saya ilmu itu. Ya, salah rupanya. Kita mindahin dari akun dana hibah penelitian dibawa masuk ke akun pribadi. Rugi kita. Sebenarnya karena apa? Karena dianggap sebagai pemasukan pribadi. Ya. Tidak boleh. Memang repot karena harus ngeluarinnya dikit-dikit terus pakai itu. Kalau pakai harta pribadi kan langsung ini, mobile banking. Kalau itu kan tak bisa, kita harus manual, pakai ATM. Harus ambil cash, itu, ya kan? Sudah kita bayar zakat, kita bayar pajak, dia enak-enak korupsi. Di korupsinya pun di penjara dia menikmati pelayanan yang luar biasa. Dan itu pun dia sudah punya hitungan. Saya korupsi 100 miliar, di penjara 10 tahun. Selama setiap 10 tahun 1 bulan saya tinggal sogok lagi kepala LP-nya, saya nikmat. Selesai 10 tahun saya keluar masih ada sisa modal. Ya kan? Enak. Makanya kalau yang korupsi cuma sedikit, itu tolol. Iya, jangan tanggung-tanggung kalau ini kok saya ngajarin korupsi. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salurkan 100% untuk kepentingan umum.
Ya, niat bukan sedekah, tetapi diniatkan untuk membuang keburukan dan membebaskan diri dari harta haram. Sudah bunyi, masih ada waktu? Masih. Apakah saya seorang muzaki? Ya. Kalau ada yang mau tanya, Bu? Nggak ada, oke. Kalau ada yang mau nanya, langsung ya, diangkat tangan saja. Langsung, Pak. Apakah ada perbedaan tabuhannya Tabungan, deposito, dan sukuk. Baik. Tabungan dan deposito kita anggap itu masuk di lemari atau laci zakat mal saja. Sementara sukuk ya. Sukuk itu mungkin bisa kita ada dua opsi. Dua opsi yang saya juga perlu saya pertegas kembali juga, saya pelajari lagi. Opsi pertama, dia bisa kita masukkan ke zakat mal juga, artinya dari dividennya, atau kita masukkan ke zakat dagang. Zakat perdagangan kan bedanya cuma satu. Kalau zakat mal nggak ada pengurang, nggak ada unsur pengurang, tapi kalau zakat dagang itu bisa dikurangi dari bayar kalau di sukuk itu biasanya juga mungkin ada biaya-biaya. Nah, situ aja bedanya, Pak. Dan kalau di zakat dagang itu modal yang diputar itu tetap dihitung, ditambahkan dengan dividen. Jadi modal yang sedang berputar itu ditambahkan dengan keuntungan, dikurangi dengan operasional bla bla bla, administratif bla bla bla. Kalau masih nisab kali 2,5%. Itu saja bedanya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu silakan. Mudah-mudahan saya dengar. Waalaikumsalam. Cukup apa? Sorry. Baik, ini ada mic sedang diantar, mungkin bisa diulangi Bu ya. Jadi bapak-bapak juga bisa dengarkan. Karena emas ibu itu kan dibelikan oleh bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang perbedaan menzakati perhiasan dengan LM. Pengetahuan saya selama ini kalau perhiasan ketika saya beli saya zakati dan tidak saya ulang di setiap tahun. Kalau yang LM itu setiap tahun. Oke. Ya, baik. Seharusnya waktu ibu beli itu jangan langsung dizakati karena ada syarat haul. Jadi zakat itu ada 3 syaratnya, ada 3 bukan syarat, ada 3 komponen. 2 menjadi syarat, 1 adalah ukuran. 1 ya, 3 saya ulangi. Ilmu ini tolong dihafalkan mati supaya ini jadi kuat. Zakat itu 1, nisab. Di atas 85 gram emas, oke? 2, sudah haul 1 tahun kepemilikan. Yang ini yang ibu lewati ketika melakukan tadi beli bayar zakat. Ibu tidak memperhatikan unsur ini. Harus dimiliki dulu selama 1 tahun. Kepemilikan emas tadi Bu ya. Harus 1 tahun dulu lewat. Sudah 2 ini terpenuhi, ada nisabnya udah lewat 85 gram emas, sudah dimiliki 1 tahun, keluarkan 2,5%. 3 ini yang harus lewati. Jadi antara zakat perhiasan dengan zakat LM tidak ada perbedaan hakikatnya. Itu sama dianggap sebagai zakat emas. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab. Betul, zakat itu adalah ibadah sanawiyah, bukan sanawiyah. Beda. Kalau sanawiyah itu SMP. Tapi kalau sanawiyah itu tahunan, yearly. Itu beda. Sama itu pentingnya belajar tajwid. Itu begitu Bu ya. Ada lagi? Oh ada. Yang bapak dulu bisa ya. Ibu ini dulu koordinasi dulu. Saya lihat ada koordinasi di situ. Ya, koordinasi dulu pertanyaan yang bagus. Baru kita ke sana lagi. Kenapa? Pertanyaannya apa?
Yes. Kalau zakat profesi, setelah dipotong, maka rumus akuntansi zakat tidak boleh dari harta yang sama keluar 2 kali. Sudah itu, jangan dikeluarkan lagi dari sisa harta tersebut. Kecuali misalnya, sisa harta itu ternyata setelah 1 tahun berikutnya, itu bertambah lagi. Karena sudah lewat 1 tahun, kita geser lagi ke tabungan kita. Nah, kalau dia sudah bergeser 1 tahun berikutnya, sudah dihitung lagi. Gitu, Pak. Bisa dipahami ya? Wallahu a'lam bishawab. Kenapa, Pak? Sorry, gimana, Pak? Maksudnya? Oh, harta produktif. Ya. Definisi produktif itu berarti harta-harta yang berpotensi berkembang. Misalnya, apa yang tidak berkembang, Pak? Rumah itu kita tempati gitu-gitu aja. Dia nggak menghasilkan, kecuali rumah itu disewakan. Rumah disewakan, dia langsung keluar zakat, namanya zakat sewa. Mobil yang kita pakai sehari-hari ini, itu nggak bayar zakat, kita nggak boleh masukkan mobil itu. Kenapa? Karena kita pakai, kecuali mobil itu kita sewakan. Gitu Pak. Wallahu a'lam. Iya. Tabungan itu punya potensi bertambah karena ada bagi hasil di dalamnya. Kan bertambah terus itu. Naik terus. Diambil bukan dari tabungan, bukan dari tambahannya, dari totalnya. Yes. Karena kalau cuma ambil dari keuntungannya tidak seberapa ya. Gitu. Wallahu a'lam. Ibu-ibu dulu dong, baru anak muda. Ya. Silakan Bu. Ya, Pak Ustadz, ini ada 2 yang tanya. Sama Pak Ustadz, yang tadi yang katanya Mas itu kalau sudah sampai besoknya. Tapi pertanyaannya, apakah yang digunakan dipakai sehari-hari itu tidak digunakan? Baik. Simpan saja. Ya. Kemudian harganya, Pak Ustadz, kita harga waktu beli apa harga sekarang? Ya. Oke, sudah. Ya. Terus satu lagi, Pak. Oh, berarti 3 dong. Ya. Pak Ustadz, tabungan nih Pak Ustadz, kan ada yang tabungan hari-hari kita ambil, apakah itu ada juga? Iya. Atau yang di bos itu saja? Oke. Sebentar lagi. 4. Saya bingung jawabnya nanti. Gak apa-apa, saya jawab. Jadi yang pertama, ingat-ingat ya, zakat yang dipakai tidak dizakatin. Tapi ibu jangan mentang-mentang ada unsur begini, akhirnya semua dipakai. Ibu pakai aja semua, digilir, Senin beda, nanti Selasa beda, Rabu beda, Kamis beda lah, semua dipakai. Terus bilang, saya nggak bayar zakat Ustadz, semua saya pakai. Nah, untuk menjawab yang begitu, enggak. Yang rata-rata berat dipakai. Setiap kali pakai, itu yang dihitung, yang bebas. Bisa dipahami Bu? Jangan mentang-mentang dipakai semua bebas, enggak. Gitu. Itu pertanyaan pertama. Sudah? Deal? Clear? Yang kedua tadi apa? Harga yang mana? Masih ingat yang tadi saya bilang rumusnya? Cari jawaban yang paling bermaslahat, yang paling bermanfaat. Pertanyaan lanjutan, bermanfaat untuk siapa kalau zakat itu? Yang harus kita kepentingkan itu manfaat zakat. Untuk zakat manfaat pemberi atau manfaat penerima? Penerima. Kalau sudah itu udah ketebak jawabannya apa? Harga yang tinggi yang sekarang. Iya, udah ketebak itu arah berpikirnya ke sana. Pertanyaan yang ketiga. Apa tadi? Sampai lupa kan? Oh, tabungan hari-hari. Masih ingat 3 rumus tadi? Nisab, haul. Asal ini terpenuhi, mau dia hari-hari atau bukan, asal ini selesai terpenuhi, keluar zakat. Masalahnya memang begini, saya paham pertanyaan ini arahnya. Uang kita itu suka fluktuatif. Trot. Akhirnya nggak tahu ini Kak. Misalnya bulan Januari harta kita cuma 50 juta. Tapi di bulan Agustus naik jadi 200 juta. Udah wajib tuh, udah nisab misalnya. Nanti di Desember atau di November atau di Oktober diambil lagi. Hilang lagi. Terus gimana? Nah oleh karena itu saya sendiri
Saya memang pengen sekali mau berguru lagi, tapi saya belum ketemu guru saya. Yang saya mau nanya, yaitu bagaimana cara solusi menghadapi yang begini-begini ini fluktuatif. Saya berpikir sendirian lah. Ini pendapat saya sendiri. Mau dipakai iya, nggak mau dipakai silahkan cari guru yang lain. Apa itu pendapat saya? Saking saya nggak bisa ngatur di mana fluktuatifnya ini, haulnya, kan itu otomatis terkoneksi dengan masalah haul kan? Ya, masalah haul dan nisab itu. Karena naik turun. Saya memutuskan bagi diri saya nanti di bulan Ramadan ini, karena biasanya kita orang Islam Indonesia bayar zakat di bulan Ramadan. Saya ketika udah mau bayar zakat, misalnya besok saya mau bayar zakat, itu hari ini saya kontemplasi, saya hitung semua harta saya. Emas saya ada berapa, sukuk saya ada berapa, deposito saya ada berapa, LM saya ada berapa, kemudian tabungan saya ada berapa, semua saya hitung, cash yang ada di dompet saya ada berapa, sudah total, oke, udah lewat nih sob, langsung saya kali 2,5%, besok tinggal saya store, boom. Istilahnya saya lebih baik banyak salah bayar banyak, lebih bayar apa istilahnya? Bayar lebih daripada kurang bayar. Beda dengan pajak. Lebih baik. Tapi kalau pajak kurang bayar dia kejar lagi. Itu bedanya, kalau pajak dia kejar. Kalau zakat siapa yang mau kejar? Bapak. Ketemunya nanti di yaumul kiamat. Daripada ketemu di yaumul kiamat sudah tidak ada waktu untuk memperbaiki. Maaf Pak, malaikat maaf ya, saya dulu kurang hitung. Nggak ada lagi istilah kurang hitung. Sekarang udah masuk pengadilan. Kurang bayar, iya kurang bayar. Nggak bisa. Sudah dijawab semua pertanyaannya. Oke, anak muda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, dia sudah minta maaf kok. Sudah. Iya. Oleh karena itu ada wacana nih, Ustaz, katanya ini akan dialihkan kepada ETG, kepada oh iya. Itu isu yang sebelumnya lagi malah. Itu bagaimana sekarang ETG awalnya banyak yang tidak amanah dan juga masalah. Ya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, karena ini adalah baru isu dan wacana, maka kita sikapi misalnya dengan menyarankan untuk dikaji lebih dalam sebelum keputusan itu betul-betul diambil. Kita sarankan kepada para pemangku kepentingan, Basnas, Kementerian Agama, MUI, ayo duduk bersama kembali, ditampung semua aspirasi umat, supaya menghasilkan sebuah keputusan yang tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang. Itu langkah pertama, sikap saya ya, jawaban saya pagi ini, kita sarankan untuk berhati-hati. Nah yang kedua adalah, baru kemudian kalau itu terjadi, baru kita nanti kasih respon lagi. Jadi karena ini baru wacana, jawabannya cuma satu, kita suruh mereka untuk ihtiyatan, berhati-hati. Selama ini belum, karena kita nggak boleh komen yang apa-apa. Ya, namanya juga wacana, ya itu memang hati-hati. Kalau jadi pejabat publik itu, walaupun beliau Menteri Agama bilang itu saya videonya nggak disiarkan penuh, dipotong-potong. Satu, maksud saya bukan seperti itu. Dua, tetapi kan ini pemahaman publik itu bukan salah publik kalau mengartikan dengan kalimat yang seperti itu. Oleh karena itu kita sebagai pejabat-pejabat publik, kita mereka lah, bukan kita. Kita kan orang biasa. Kalau nanti jadi pejabat publik itu harus hati-hati dalam omongan dan lontaran-lontaran statement gitu. Wallahu alam bishawab. Memang anak muda pertanyaannya yang ini yang suka yang apa gitu-gitu ya, yang kontroversi. Ibu-ibu rupanya banyak pertanyaannya. Silakan Bu. Ya. Yang orang lain aja Bu, biar enak kita ya. Saya punya kredit. Kalau dia punya tahun Punya apa Bu? kredit rumah.
rumah atau Apa? Oh, kredit. Ya, oke Bu, kredit. Aku temponya itu tahun 2031. Oke. Saya nabung sekarang nih Pak, karena tahun 2021 aku harus bayar 1 juta. Oke. Saya nabung sekarang, sudah ada tuh uang 1 juta di saya ya, maka saya sepak tahun 2021. Kalau uang tabungan saya jumlah yang dalam 1 juta yang akan saya bayarkan tahun 2021 sudah masuk di sapnya. Kalau digabung dengan uang itu. Ya, kalau tidak ya. Nah, itu saya bayar, saya masuk zakat dalam ini. Pertanyaannya Ibu ini seperti pertanyaan jamaah tadi malam di sana di Masjid Danau Bogoraya. Jangan-jangan itu tadi malam. Ibu, tunggu dulu. Ini saya selesaikan dulu. Ini pertanyaannya berat soalnya. Jadi gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama itu membedakan antara utang jatuh tempo sama dengan antara utang jatuh tempo dengan utang kredit. Apa itu definisi utang jatuh tempo dan apa itu utang kredit? Utang jatuh tempo itu adalah utang yang ketika udah mau dekat bayar zakat, misalnya kayak bulan Ramadan ini, tapi di waktu yang sama sudah dekat juga dia harus lunas. Paham nggak Bu definisi jatuh tempo? Karena dia harus lunas, maka ketika bertemu antara bayar hutang dengan bayar zakat, hutangnya model jatuh tempo ini yang diutamakan. Dan ketika ini dibayarkan hutang jatuh tempo, jelas langsung mengurangi nisab, bebaslah dia dari bayar zakat. Tuh untuk utang jatuh tempo. Tapi kalau dia utang kredit, walaupun utangnya besar, tapi kan kredit. Kredit itu bayarnya bulan, 1 bulan 5 juta, 1 bulan 5 juta. Maka ketika ini kayak bulan Ramadan ini dia mau bayar zakat, maka bulan ini juga dia hanya mengeluarkan uang 5 juta. Nah, 5 juta itu sedikit, masih sisa banyak, nisab nyampe bayar zakat. Nah, itu kata ulama. Ya. Cuman pertanyaan ini berevolusi, ini canggih nih pertanyaannya. Ya itu pertanyaan begini, serius, bapak-bapak sadar nggak pertanyaan ini? Yaitu ibu ini mengajukan pertanyaan, harusnya utang itu adalah model kredit, tapi beliau sudah mencadangkan dari awal. Ini bikin saya pusing sebenarnya. Kalau yang tadi malam itu pertanyaannya, saya bongkar aja. Dia sama seperti ibu, tapi dalam rangka untuk mau bayar pajak. Kebayang nggak? Mirip kan? Dia udah kebayang dia mau bayar pajak tahun depan. Dia orang kaya. Orang kaya itu problemnya orang kaya, pajaknya gede. Ya kan? Problemnya orang-orang yang punya pendapatan banyak, pajaknya gede. Maka dia udah mulai mikir tuh. Enak jadi orang miskin, nggak mikir. Gitu ya. Jadi akhirnya saya ingin bantuan bapak-bapak juga, tolong saya dikoreksi. Ketika saya bilang begini sama bapak itu tadi malam, kewajiban pajak itu kan kewajiban seorang warga negara yang taat hukum. Maka saya bilang, kalau bapak mencadangkan dana itu untuk bayar pajak, saya bilang sama beliau tadi malam, saya nggak mau bohong-bohong ya, karena tercatat kalimat saya tadi malam. Ini saya ulangi subuh ini. Saya jawab tadi malam adalah, boleh. Karena kekhawatiran tidak mampu membayar pajak itu. Ya kan, dan itu akan mempengaruhi yang lain, mempengaruhi arus kas dia nanti. Maka dia mencadangkan dari sekarang. Terus cara hitungnya adalah dia memperkirakan dana nominalnya sesuai dengan catatan zakat yang tahun ini, kira-kira begitu. Nah, kemudian ibu ini subuh ini datang pertanyaannya. Kalau saya lihat hampir mirip, maka hampir miripnya saya harus juga konsisten dong. Saya mungkin akan menjawab begini, ibu silahkan dicadangkan untuk bayar di tahun depan. Silakan Bu, dicadangkan. Ya, karena kewajiban hutang. Cuman ada trikinya di sini. Ini yang saya lagi bingung sebenarnya. Trikinya apa? Saya khawatir pintu ini dijadikan alasan untuk kemudian kita bilang bahwa saya punya kebutuhan tahun depan ini, saya punya kebutuhan ini, saya punya kebutuhan ini. Makanya harta-harta saya sudah saya cadangkan, tutup, saya nggak bayar zakat.
Saya khawatir, makanya saya perlu bertanya lagi sama guru-guru saya juga. Saya khawatir ini menjadi pintu masuk pembenaran untuk kita khawatir terhadap kebutuhan kita yang nanti. Dan kita sudah kunci hari ini. Dan kita itu kadang-kadang tidak konsisten. Untuk kasus dana pensiun, uang pensiun kita yang kita belum ada di sana, tapi belum kita bisa ambil, kita senang bahwa itu tidak masuk di harta zakat. Untuk yang itu kita bilang tidak masuk harta zakat. Padahal itu harta kita yang nanti akan kita ambil. Tapi kenapa untuk kasus yang ini malah kita setuju yang sebaliknya? Paham nggak maksud saya kondisi berpikirnya? Gitu. Jadi mohon maaf Bu, jawaban saya harus saya kesesuaikan dengan yang tadi malam Bapak. Tetapi saya pakai tanda petik mohon maaf, itu baru penalaran saya semata. Saya masih perlu cari dalil-dalil lagi lebih dalam. Kelemahan saya begitu. Imam Malik aja ditanya 40 soal yang cuma beliau jawab 1. Itu Imam Malik. Saya imam aja enggak. Iya. Jadi saya jawab apa adanya. Saya perlu bertanya. Enggak seyakin jawaban-jawaban yang sebelumnya. Wallahu alam bisawab. Ini perkara zakat, perkara panjang. Ini sudah jam berapa? Baru jam 6. Masih ada 12 jam lagi untuk buka puasa. Kita cukupkan? Satu lagi Pak Ustaz. Bagaimana? Satu lagi. Oke, silakan satu lagi. Pak Ustaz, bolehkah membayar zakat itu dibentukkan sembako plus uang? Oke. Terima kasih. Saya kira tidak ada masalah karena ulama juga mengatakan bayar zakat itu boleh dari bentuk harta itu sendiri. Misalnya kalau mau bayar zakat emas, itu bisa dari emas itu sendiri. Kalau bisa dipotong, bisa dipecah. Jadi misalnya harga emasnya 1 kilogram kali 2,5% berarti berapa gram tuh? Ya silakan dipotong itu dari batangan itu jadi emas itu. Pak, bisa dipahami Bu? Tapi kalau itu menyusahkan, maka boleh dalam bentuk nominal atau divaluasi, dinilai dengan rupiah. Jadi nggak usah dari wujud benda itu. Nah, bagaimana kalau dicampur? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, ini tinggal kita lihat mana yang lebih gampang. Rasulullah SAW kalau dihadapkan dua pilihan, sama-sama benar, beliau mengatakan dipilih yang paling mudah untuk bisa dieksekusi. Jangan mempersulit, karena agama ini mudah dan tidak usah dibuat persulit. Kalau ada opsi yang mudah, pilih yang mudah itu. Wallahu alam bisawab. Dari tadi saya wallahu alam bisawab, tidak ditutup-tutup. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.